Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, di video kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya mengenai hal yang baru aja keluar nih. Dan menurut saya bikin semua orang jadi happy. Apakah itu? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah indikasi jadwal PUPS-nya AADI. Nah, jadi di websitenya Adaro itu udah muncul keterbukaan informasi ya Sobat Maya mengenai indikasi jadwal PUPS. Nah, di keterbukaan informasi ini sendiri, Adaro-nya itu udah berganti nama ya Sobat Maya menjadi Alam Tri. Dan untuk tanggal PUPS-nya sendiri Sobat Maya, itu akan efektif perkiraannya di tanggal 26 November 2024, lalu tanggal CUM-nya ataupun CUM date-nya itu di tanggal 26 November. Lalu untuk perkiraan masa penawaran umum oleh pemegang saham ataupun masa PUPS-nya itu di tanggal 6 hingga 10 Desember 2024. Lalu untuk perkiraan periode distribusi sahamnya itu di tanggal 9 sampai 11 Desember 2024. Nah, dengan adanya indikasi jadwal ini membuat para holder Adaro itu menjadi lebih percaya diri nih Sobat Maya. Kenapa? Karena waktu RUPSLB kemarin itu banyak banget ya holder Adaro yang menunggu mekanisme PUPS-nya itu gimana, lalu untuk jadwal PUPS-nya itu sendiri gimana. Cuma ternyata dari hasil RUPS kemarin nggak ada disinggung sama sekali mengenai mekanisme PUPS dan juga jadwal PUPS-nya. Jadi banyak juga holder Adaro, apalagi yang big player itu menjadi ragu-ragu ya Sobat Maya. Takutnya nih, itu cum dividennya duluan, baru habis itu cum date dari PUPS-nya. Jika itu terjadi, maka waktu ARB yang pertama, itu holder Adaro tetap harus pegang Adaronya, baru bisa tebus PUPS-nya. Nah, itu banyak dikhawatirkan apalagi big player. Tapi kenyataannya dengan munculnya indikasi jadwal PUPS ini, ternyata nggak seperti itu ya Sobat Maya. Cum date untuk dividen dan PUPS-nya itu di hari yang sama, yaitu di 26 November 2024. Tentunya hal ini menjadi berita yang sangat menggembirakan ya Sobat Maya, terutama bagi holder Adaro ataupun spekulan yang berniat untuk melakukan penebusan di PUPS-nya AADI. Dengan adanya indikasi jadwal ini, jadi sedikit lebih ada kepastian daripada sebelumnya ya Sobat Maya. Dimana kita nggak tahu nih harus pegang hingga kapan untuk Adaronya, lalu kita bisa dapat hak tebusnya itu kapan. Tapi dengan adanya indikasi jadwal ini, semuanya itu jadi lebih terarah ya, lebih pasti nih Sobat Maya. Dengan adanya indikasi jadwal ini, maka membuat saya pribadi itu lumayan tertarik nih Sobat Maya untuk ikutan PUPS-nya Adaro. Kok bisa sih saya jadi tertarik untuk ikutan PUPS-nya Adaro? Jadi saya udah bikin skenario-nya ya Sobat Maya untuk ikutan PUPS-nya Adaro ini. Sebelumnya disclaimer on dulu, di video ini saya sama sekali nggak ada mengajak Sobat Maya untuk menjual ataupun membeli saham Adaro ataupun saham-saham lainnya. Jadi di sini saya hanya share perspektif saya dan kemungkinan strategi saya untuk PUPS Adaro ini ataupun IPO-nya AADI. Oke, jadi ada dua hal nih Sobat Maya. Kita asumsikan Adaro ARB dan AADI itu ARA. Anggap aja Adaro waktu cum date itu di harga 3.800. Maka jika Adaro ini ARB pada saat X date-nya, harga Adaro itu ada di 2.850. Dan jika keesokan harinya masih ARB, itu harga Adaro akan berada di 2.140. Dan jika keesokan harinya masih ARB lagi, maka harganya akan berada di 1.605. Tentu saja ini hanyalah simulasi ya Sobat Maya. Sama sekali nggak ada kepastian bahwa Adaro akan ARB sampai hari keberapa. Lalu di sisi lain, kita coba untuk mensimulasikan AADI jika ARA. Dengan perkiraan harga IPO-nya itu di harga tertingginya yaitu di harga 5.900, maka jika sesuai jadwal nih ya, AADI akan listing di tanggal 5 Desember dan di hari pertamanya AADI ini kalau misalnya ARA, maka harganya itu akan berada di harga 7.075. Lalu keesokan harinya, jika AADI ini ARA kembali, maka harga AADI itu akan berada di 8.475. Dan jika hari setelahnya, yaitu hari Senin di tanggal 9 Desember, AADI ini ARA kembali, maka harganya akan berada di 10.150, alias hampir beggar ya. Dan jika keesokan harinya AADI ini ARA kembali alias 4 kali ARA, maka harganya itu akan berada di 12.175. Nah, jika nggak ada struktur PUPS, ARA 4 kali itu masih mungkin banget ya Sobat Maya.
Karena jumlah lembar saham yang ditawarkan di IPO-nya AADI ini itu relatif kecil ya dengan market cap dan juga size dari AADI sendiri. Tapi karena adanya mekanisme PUPS, mungkin arahnya AADI ini enggak sespektakuler sampai 4 kali. Karena barangnya AADI itu kemungkinan akan banjir setelah PUPS. Nah, cuma karena adanya indikasi jadwal terbaru dari PUPS, kita mengerti nih Sobat Maya, bahwa distribusi saham AADI melalui PUPS itu nggak serta-merta pada saat hari pertama AADI itu listing, ataupun hari kedua AADI itu listing, melainkan paling cepat di hari ketiga AADI listing, atau di tanggal 9 Desember 2024. Hal ini membuat persepsi saya di video sebelumnya yang saya bilang ya kemungkinan hari pertama masih arah, tapi hari kedua karena udah banjir barang dari PUPS, maka arah hari kedua itu akan lebih sulit. Tapi dengan adanya indikasi jadwal ini, maka hari kedua itu udah nggak begitu sulit ya untuk arah. Masih besar harapannya. Karena barang dari PUPS itu akan masuk paling cepat di tanggal 9 Desember 2024. Itu pun paling cepat Sobat Maya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kalau misalnya Sobat Maya yang udah terbiasa ikutan tebus waran ataupun tebus ride, pastinya Sobat Maya tahu ya bahwa enggak semua sekuritas sesiap itu untuk melakukan penebusan itu lewat aplikasi. Banyak yang harus tanda tangan form, banyak di sekuritas kecil itu prosesnya ribet banget. Dan dari beberapa sekuritas itu juga untuk periode penebusannya itu berbeda-beda. Ada yang H+1, ada yang H+2, dan lain-lain. Jadi setiap sekuritas itu berbeda perlakuannya Sobat Maya. Nah, di PUPS-nya Adaro ini, itu ibaratnya kita kan dapat hak ya untuk tebus AADI. Tapi mekanisme ini setahu saya belum pernah ada sebelumnya. Nah, apakah para sekuritas itu siap? Menurut saya, ya mungkin sekuritas besar siap. Tapi untuk sekuritas-sekuritas yang lebih kecil, apakah mereka siap? Nah, kemungkinan besar di tanggal 9, itu PUPS yang terdistribusi harusnya nggak banyak. Lebih banyak di tanggal 10 atau di tanggal 11. Makanya kalau misalnya kita lihat dari valuasinya AADI, dan kita lihat siapa yang ada di baliknya AADI, maka hari kedua itu masih besar kemungkinan AADI masih akan arah. Untuk hari ketiga ya mungkin lebih ada perlawanan karena barang PUPS itu mulai pelan-pelan masuk dan di tanggal 10 kemungkinan itu baru mulai banjir ya Sobat Maya. Dan di tanggal 11 baru sepenuhnya orang-orang yang tebus AADI itu masuk portofolio AADI-nya di portofolio mereka. Dengan adanya indikasi jadwal ini sendiri, menurut saya AADI ini menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Baik orang yang mau ikutan PUPS ataupun orang yang lewat IPO. Karena tentunya kemungkinan arah dari AADI itu makin besar. Nah, saya sendiri udah bikin best skenario untuk ikutan PUPS-nya Adaro ini Sobat Maya. Berikut simulasinya Sobat Maya. Nah, di simulasi yang pertama ini saya ibaratkan kita itu bisa menjual Adaro di hari pertamanya ARB Sobat Maya. Dan kita menjual AADI itu setara harga hari ARA yang kedua. Kenapa saya bilang setara? Karena kita mendapatkan barang AADI dari PUPS itu paling cepat kan tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu harga arahnya udah beda. Apalagi kalau misalnya kita dapatnya di tanggal 10, itu udah berbeda. Jadi saya anggap aja itu kita menjualnya setara harga arah yang kedua aja, yaitu di harga 8.475. Nah, untuk best skenario ataupun simulasi yang pertama ini, anggap aja kita beli Adaro-nya itu 100 lot. Nah, jika kita membeli 100 lot Adaro, maka kita harus merogoh kocek kita sebesar 38 juta. Nah, dari 38 juta ini, kita akan mendapatkan dividen yang saya asumsikan itu adalah sebesar 1.350 per lembar sahamnya. Jadi, kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp13.500.000. Nah, kalau misalnya kita berhasil menjual Adaro di hari pertama ARB-nya, maka kita total loss dari Adaro-nya itu sebesar 9,5 juta. Ini total loss-nya ya Sobat Maya dari penjualan Adaro. Lalu kita merogoh kocek lagi itu sebesar 14.587.000 untuk menebus AADI-nya. Nah, untuk biaya tebus AADI-nya ini, saya asumsikan itu harganya 107,5% lebih mahal dari harga IPO. Jadi ya kita mengeluarkan kocek sebesar 14,5 juta tadi. Lalu anggap aja kita berhasil menjual AADI di hari ARA yang kedua, maka kita akan mendapatkan
uang sebesar 19,492 juta. Setelah di total penambahan dividen, lalu loss dari Adaro, lalu juga uang yang kita keluarkan untuk tebus AADI dan hasil penjualan saham AADI, maka didapatkanlah uang kita itu akan menjadi 46,9 juta. Dan hal ini berarti kita cuan sebesar 8,9 juta Sobat Maya. Tentunya untuk perhitungan ini di luar dari pajak dividen dan juga fee transaksi jual beli. Jadi jika simulasi pertama ini yang terjadi, wah itu kita cuannya luar biasa Sobat Maya. Jadi best skenario untuk PUPS-nya Adaro ini adalah kita beli pada saat cum date, lalu jual pada saat ex date-nya. Tapi apakah segampang itu? Tentunya enggak ya Sobat Maya. Ini tingkat keberhasilannya itu di bawah 1%. Contohnya kayak kita antri ARA di das hari pertama ya. Itu kan yang dapat cuma big player doang. Jadi kurang lebih, kalau misalnya kita mau jualan Adaro ini di hari pertama ARB-nya, pastikan kita itu sekuritasnya cepat. Terus kita punya antrian prioritas, jadi bisa lebih awal. Kalau misalnya enggak punya, kita lebih baik lupakan simulasi yang pertama ini. Karena memang tingkat keberhasilannya itu di bawah 1%. Tapi kalau misalnya berhasil, ya berarti Sobat Maya udah pasti cuan dengan skenario yang pertama ini. Cuma again ya, untuk skenario pertama ini not for everyone. Jadi ini hanya untuk orang-orang tertentu aja. Nah, jika simulasi yang pertama dirasa terlalu sulit, maka kita beralih ke simulasi kedua yang lebih make sense. Nah, simulasi yang kedua ini kita anggap kita berhasil jualan Adaro di hari yang kedua, dan juga jualan AADI di hari ARA yang kedua ya Sobat Maya, setara ARA yang kedua. Nah, untuk modal sendiri kita sama di 38 juta karena kita belinya 100 lot Adaro. Lalu dividennya juga sama ya 13.500.000. Cuma loss dari Adaro ini lebih besar dibandingkan simulasi yang pertama. Kalau simulasi yang pertama itu kita loss 9,5 juta, di simulasi yang kedua ini kita lossnya itu 16,6 juta. Jadi lebih gede ya Sobat Maya. Karena udah ARB 2 kali. Lalu sisanya sama, biaya tebus AADI sama kayak simulasi yang pertama. Kita jual AADI juga setara ARA yang kedua sama kayak simulasi pertama. Maka totalnya uang kita itu akan menjadi 39,8 juta. Atau masih cuan atau profit itu sebesar 1,8 juta. Sekali lagi ini di luar dari pajak dividen dan juga fee transaksi jual beli sekuritas. Menurut saya pribadi, kemungkinan kita bisa jual Adaro di hari keduanya ARB itu chance-nya lumayan besar ya Sobat Maya. Tapi kembali lagi, ini tergantung supply and demand dan juga seberapa cepat speed ordernya dari sekuritasnya Sobat Maya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya antri biasa aja itu masuknya di detik ketiga, detik kelima, skenario yang kedua ini lumayan berbahaya ya Sobat Maya. Karena kalau misalnya demand-nya itu nggak besar di ARB yang kedua, ya bisa jadi Sobat Maya nggak kejual nih di ARB yang kedua. Tapi kalau misalnya Sobat Maya sekuritasnya itu cepat, 00, detik 00 itu udah masuk, kemungkinan besar ARB yang kedua itu bisa terjual. Dan kalau misalnya terjual memang di ARB yang kedua, itu masih adalah cuan tipis. Nah, kalau misalnya lagi apes, itu simulasi yang ketiga adalah kita jual di ARB yang ketiga. Cuma bagi saya pribadi, saya tuh lumayan pede. At least saya bisa jualan di hari ARB yang kedua. Makanya saya nggak bikin lagi simulasi yang ketiga. Nah, dengan adanya risk dan reward menurut perhitungan saya pribadi, maka nggak ada alasan ya untuk saya nggak ikutan PUPS-nya Adaro ini. Cuma kembali untuk size-nya nanti, itu saya akan ikutan dengan size yang resikonya itu mampu saya tanggung Sobat Maya. Jadi nggak serta-merta saya langsung all in saat itu juga. Jadi saya tetap memperhitungkan resikonya juga. Nah, berikut ini adalah beberapa tanggal penting yang perlu Sobat Maya ingat. Nantinya di tanggal 25 November akan ada rebalancing MSCI. Kemungkinan besar Adaro ini akan di-dump di pre-closingnya nanti. Nah, jika nantinya beneran di-dump waktu pre-closing, saya akan ambil kesempatan itu untuk nambah posisi di Adaro. Kalau misalnya nggak di-dump gimana? Ya udah berarti saya nggak nambah posisi lagi Sobat Maya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya memperhatikan nih pergerakan harga saham Adaro, Adaro itu udah dibuang asing nih ya dari beberapa waktu ke belakang Sobat Maya. Jadi waktu MSCI rebalancing, itu belum tentu nantinya Adaro akan di-dump. Tapi kalau misalnya ini beneran di-dump, Adaronya beneran di-dump ya waktu pre-closing, ini menjadi salah satu kesempatan. Kalau beneran hal itu terjadi, enak banget ya Sobat Maya. 25-nya di-dump, harganya turun, kita bisa ambil. 26-nya cum date.
Jadi kita bisa dapat spread duluan ya. Lalu di tanggal 26 Novembernya itu adalah cum date untuk dividen dan juga PUPS-nya Adaro. Jadi kalau misalnya kita pegang Adaro sampai closing di tanggal 26, maka kita dapat hak untuk mendapatkan dividen dan juga hak untuk menebus AADI. Lalu nantinya kalau misalnya sesuai jadwal, di tanggal 5 Desember AADI ini akan listing. Lalu di tanggal 6 Desembernya itu adalah payment date untuk dividennya Adaro. Nah, bertepatan dengan payment dividennya Adaro, itu juga dimulainya masa PUPS Sobat Maya. Dari tanggal 6 Desember hingga 10 Desember. Jadi di masa ini kita bisa mulai menebus hak AADI kita ya Sobat Maya. Nah, perlu Sobat Maya perhatikan bahwa hak untuk tebus ini nggak bisa diperjualbelikan. Kalau misalnya kita bicara tentang right, misalnya ada saham mau reissue nih, kita kan dapat strip R tuh. Nah, strip R-nya itu kita bisa perjualbelikan. Tapi untuk hak menebus AADI-nya ini, itu nggak bisa diperjualbelikan ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nggak tebus, ya itu akan hangus begitu aja. Lalu untuk periode distribusi saham AADI dari PUPS, itu akan dimulai dari tanggal 9 hingga 11 Desember 2024. Nah, hal inilah yang paling menarik ya Sobat Maya. Karena barang dari PUPS itu nggak akan membanjiri market itu di hari pertama atau hari kedua dari IPO-nya AADI listing. Jadi ini yang bikin menarik. Tapi sekali lagi Sobat Maya, semua ini hanyalah indikasi jadwal. Untuk kepastiannya, ya kita perlu menunggu lagi prospektus finalnya ya. Baik dari PUPS ataupun dari prospektus finalnya AADI. Menurut saya pribadi, manajemen Adaro ini sangat lihai ya Sobat Maya. Memainkan psikologis kita Sobat Maya. Jadi, waktu diumumkan bahwa periode distribusi saham AADI itu di tanggal 9, itu kayak ada efek delay-nya Sobat Maya. Efek delay itu kayak gimana? Jadi contohnya nih, misalnya Sobat Maya dapat saham AADI H+1 dari AADI-nya itu listing, itu kan plus 20% ya. Kalau misalnya baru plus 20%, kira-kira Sobat Maya lebih gatal nggak buat langsung jual? Kemungkinan besar, apalagi yang spekulan, itu gatal banget Sobat Maya buat langsung jual. Tapi kalau misalnya diberikan di hari yang ketiga, dan hari ketiga itu naiknya udah banyak, orang-orang akan lebih mendelay ataupun kayak menahan ya, hold ya. Oh, toh modal gua itu di harga bawah, kalau misalnya sekarang masih arah ngapain gua jual? Akan banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Sehingga nantinya tekanan jualnya enggak akan sehebat kalau misalnya saham AADI hasil PUPS itu diberikan di H+1 dari IPO-nya AADI. Jadi ini permainan yang sangat cemerlang, strateginya menurut saya pribadi itu sangat keren ya Sobat Maya. Dan ya semoga saham AADI ataupun Adaro ini bisa kasih kita cuan ya semuanya. Nah saya sendiri Sobat Maya akan ikutan dua ya Sobat Maya. PUPS saya ikut, IPO tentunya pasti ikut. Cuma PUPS ya nanti saya ambil Adaronya tentu saja kelipatan 100 lot dengan resiko ataupun perhitungan resiko yang siap untuk saya tanggung. Jadi sekali lagi nggak serta-merta saya all in ya, walaupun udah ada simulasi yang udah saya ceritain kepada Sobat Maya. Nah, di saat ada event-event seperti ini, menurut saya emang penting ya Sobat Maya, di mana kita bisa memiliki sebuah sekuritas yang memang bisa kita percaya nih, at least untuk speed-nya itu nggak yang belakang-belakang banget lah. Lalu juga untuk masa penebusannya cepet, nggak yang terlalu tradisional ya, harus isi form, harus ke kantor cabang, seperti itu ya. Di saat seperti ini ya memang kita perlu memilih sekuritas yang bisa membantu kita lah waktu ada kesempatan ataupun momentum seperti ini. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini mengenai indikasi jadwal dari PUPS yang menurut saya pribadi harusnya ini bikin everybody happy ya. Karena ya mau ikut PUPS itu bisa cuan, mau ikutan IPO lebih bisa cuan lagi. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi insight baru ya bagi Sobat Maya yang masih bingung nih apakah mau ikutan PUPS atau langsung IPO aja. Cuma sedikit kata-kata penutup dari saya, kalau misalnya Sobat Maya punya dananya itu sampai 10 juta doang, nggak usah pusing, langsung aja ikutan IPO, nggak usah ikutan PUPS. Kalau misalnya Sobat Maya punya dana 10 sampai 100 juta, ya itu sebagian ditaruh di IPO, sebagian spekulasi di PUPS yang menurut saya nggak rugi-rugi banget. At least risk reward-nya itu masih terjaga, tapi pastikan Sobat Maya punya sekuritas yang cepat dan bisa membantu untuk penebusan AADI-nya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya yang punya dana 100 juta ke atas, ya itu Sobat Maya lebih harus memperhitungkan dan menganalisa kembali ya. Lebih bagus ikutan IPO-nya AADI lewat IPO aja,
tanpa ada risiko penurunan harga Adaro-nya, atau Sobat Maya mau ikutan sebagian ikutan PUPS juga. Jadi kalau misalnya uangnya di atas 100 juta, yaitu ada baiknya mempertimbangkan risk dan reward-nya kembali ya. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, terlebih nih mekanisme baru seperti PUPS ini, pastikan kalau misalnya Sobat Maya melakukan penebusan ataupun pembelian saham IPO, itu pastikan Sobat Maya melakukan pemesanan ataupun orderan sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah, lebih lengkapnya nanti untuk IPO-nya AADI akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!